Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Hermawan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas MN22B. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor bisa disebut juga perekonomian terbuka, merupakan sistem yang dianut oleh sebuah negara di mana terdapat aktivitas hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Mengenai hal perekonomian dan perdagangan internasional seperti ekspor, impor, pada skema ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor, semua hasil produksi dari sebuah barang yang berasal dari produsen untuk mendukung aktivitas ekspor barang yang dihasilkan mempunyai arah tujuan tertentu, seperti barang sebagai kebutuhan negara lain tidak dapat mengolahnya sendiri, dan barang tersebut agar dapat bersaing di pasar internasional. Dan sebaliknya, melakukan aktivitas impor, namun hanya saja sistem impor adalah membeli barang dari luar negeri dengan tujuan tertentu. Dalam gaya ekonomi terbuka ini, lembaga keuangan dan jasa ekspedisi bisa juga berasal dari luar negeri, dan itu akan mengakibatkan negara satu dengan yang lainnya akan memiliki sistem perekonomian yang saling menyatu dan membantu dalam penambahan pendapatan nasional. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka merupakan suatu perekonomian di mana di dalamnya melibatkan 4 sektor, diantaranya dari sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, maupun sektor luar negeri. Keterlibatan dari sektor luar negeri inilah yang mendorong setiap negara melakukan hubungan ekonomi melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang dimaksud di sini adalah kegiatan ekspor dan impor suatu barang dari setiap negara, di mana ekspor dan impor ini menjadi bagian terpenting bagi setiap negara dalam meningkatkan perekonomian. Perekonomian terbuka telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada suatu negara, yaitu perhitungan kegiatan ekspor dan impor. Secara rinci, komponen dalam perekonomian 4 sektor atau bisa juga disebut perekonomian terbuka sebagai gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga. Di dalam rumah tangga ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hubungan rumah tangga dengan pemerintahan dan juga hubungan rumah tangga dengan negara lainnya. Adapun komponen dalam perekonomian 4 sektor, yang kedua, perusahaan. Perusahaan terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, hubungan perusahaan dengan rumah tangga. Kedua, hubungan perusahaan dengan pemerintahan. Yang ketiga, hubungan perusahaan dengan luar negeri. Nah, ada juga komponen dalam perekonomian 4 sektor. Yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu hubungan pemerintahan dengan rumah tangga. Yang kedua, hubungan pemerintahan dengan perusahaan. Yang ketiga, hubungan pemerintahan dengan luar negeri. Adapun komponen dalam perekonomian 4 sektor yang terakhir, luar negeri. Di dalam luar negeri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hubungan luar negeri dengan rumah tangga, hubungan luar negeri dengan perusahaan, dan hubungan luar negeri dengan pemerintahan. Nah, komponen perekonomian terbuka yaitu mengeluarkan rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor, dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri. Faktor-faktor penentu ekspor: suatu negara dapat mengekspor barang produksi ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, atau produksi dan tidak dapat Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya kegiatan perekonomian 4 sektor tersebut, yaitu perekonomian penentu ekspor. Dalam suatu negara, faktor yang menentukan kegiatan ekspor dan setiap negara berbeda dari suatu negara ke negara lain.
Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki pandangan yang beda mengenai fungsi dari kegiatan ekspor itu sendiri. Hal ini tidak bisa dipungkiri bila suatu negara memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan akan ke mana arah perekonomian yang akan dijalankan di masing-masing negara selanjutnya. Akan dipaparkan mengenal faktor penentu ekspor di suatu negara, diantaranya terjadi peningkatan masyarakat dunia, kebutuhan barang masyarakat dunia, rendahnya tingkat inflasi bagi negara pengekspor daripada negara yang mengimpor barang, kurs devisa yang berlaku menguntungkan barang-barang yang diekspor, adanya peluang atas kegagalan yang dilakukan negara lain dalam memproduksi suatu barang untuk bersaing di pasar dunia, adanya peningkatan produk dalam perekonomian negara pengekspor. 2. Faktor penentu impor. Impor merupakan kegiatan di mana suatu negara melakukan pengiriman atau pembelian barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kebutuhan suatu negara yang semakin tinggi dan tidak mampu memproduksi dari dalam negeri menjadi impor barang ke negeri lain menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Berikut akan dipaparkan faktor penentu impor bagi suatu negara, diantaranya terjadinya peningkatan kebutuhan barang masyarakat dunia, tingginya tingkat inflasi dalam negeri dibanding tingkat inflasi negeri pengimpor, kurs devisa yang berlaku menguntungkan pihak pengimpor, keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Bila dimisalkan perekonomian terbuka tersebut terdiri dari 3 sektor, maka keseimbangan pendapat nasional adalah Y sama dengan C tambah I tambah G. Dan apabila perekonomian berubah menjadi perekonomian terbuka, maka akan timbul 2 aliran baru, yaitu ekspor dan impor. Menambal pengeluaran agregat, dan impor akan mengurangi pengeluaran agregat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yaitu antara pendapat nasional yang disimbolkan dengan M dan impor yang disimbolkan dengan M, di mana dapat dirumuskan AS Y tambah M. Sedangkan untuk pengeluaran agregat AE terdiri dari 5 komponen, di mana terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga sebagai dari hasil produksi negara CDN, investasi yang dilakukan oleh swasta 1, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah G, ekspor barang X, dan pengeluaran atas barang impor M, yang dapat dirumuskan AE sama dengan CDN tambah 1 tambah G tambah X tambah M. Keseimbangan perekonomian terbuka dapat tercapai di mana suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dengan adanya suntikan dan bocoran suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dengan adanya suntikan dan bocoran, sebuah pendapatan nasional akan mencapai keseimbangan apabila 1 tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Untuk mendapatkan sebuah keseimbangan dalam pendapatan nasional diperlukan adanya sebuah keseamanan, di mana pendapatan nasional Y harus kita kurangi terlebih dahulu dengan pajak pendapatan dari suatu perusahaan, kemudian pendapatan nasional yang kita peroleh melalui sektor rumah tangga dikurangi dengan hasil pajak pendapatan dari setiap individu. Hasil meningkatkan pendapatan negara karena dalam ekspor dan meningkatnya pemasukan negara, bagaikan tersebut dimasukkan ke LE dalam pendapatan disposable YD, yang dapat dirumuskan YD Y pajak perusahaan, pajak individu, atau YD
sama dengan T. Y, D, Y strip T. Berbeda dengan sistem perekonomian terbuka atau biasa disebut dengan perekonomian 4 sektor. Dalam sistem perekonomian terbuka yang dapat mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional yang sudah mendapatkan tambahan ekspor X dan impor M. Karena di dalam perekonomian terbuka tidak hanya menjadi sistem perekonomian dalam negeri saja, seperti perekonomian tertutup, akan tetapi dalam perekonomian terbuka sudah mengarah kepada perdagangan internasional yang kemudian secara langsung dapat mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional dan dirumuskan AE C tambah I tambah G tambah X dikurangi M. Perubahan dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka akan berakibat pada semakin meningkatnya kerjasama antara negara yang dibuktikan dengan adanya aliran ekspor dan impor barang ataupun jasa. Otomatis pendapatan nasional akan mengalami kenaikan dari adanya kerjasama ini, baik dari investasi, ekspor barang dalam negeri, ataupun pengeluaran di rumah tangga. Pada masa sekarang hampir seluruh negara di dunia sudah mulai menganut sistem perekonomian terbuka, namun tidak sedikit pula yang masih bertahan dalam sistem perekonomian tertutup. Banyak hal positif yang ditimbulkan dari adanya sistem perekonomian terbuka. Salah satunya adalah mempererat hubungan baik antara negara dan dapat saling memenuhi kebutuhan antara negara, saling bertukar kebaikan, dan juga akan saling menguntungkan. Anggraini dan Yelja 2009. Kesimpulannya, dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal 4 pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Perkembangan perekonomian suatu negara tidak akan lepas dari perkembangan ekonomi internasional. Suatu negara akan selalu tergantung pada perekonomian asing, karena tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu negara dapat disediakan sendiri oleh perekonomian domestik. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lainnya berdasarkan keuangan absolute advantage atau keuangan comparative advantage. Interaksi ekonomi antara perekonomian domestik dan luar negeri tidak hanya terjadi dalam bentuk transaksi perdagangan barang dan jasa saja, melainkan juga dalam bentuk masukan modal atau dana dari sektor luar negeri atau keluarnya modal atau dana ke luar negeri. Catatan yang menunjukkan nilai berbagai jenis transaksi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya disebut dengan negara pembayaran, balance of payment. Neraca pembayaran terdiri dari transaksi berjalan current account dan neraca modal capital account. Perekonomian internasional melibatkan berbagai negara dengan berbagai jenis mata uang. Nilai dari barang bagi mata uang relatif berbeda bila kita bandingkan dengan daya belinya dari tiap mata uang terdapat suatu barang. Perbedaan daya beli tiap mata uang ini akan memberikan suatu nilai tukar atau kurs dari tiap mata uang dunia. Sistem nilai tukar yang dianut oleh berbagai negara terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem nilai tukar tetap Fed rate dan sistem nilai tukar mengambang floating rate. Menurut Sadono Sukirno, peranan pedagang luar negeri dalam meningkatkan perekonomian adalah sebagai berikut.
mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, memperluas pasar produksi dalam negeri, dan mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi di luar. Pendapatan Sadono Sukirno, peranan perdagangan luar negeri juga dapat menambah relasi sehingga masing-masing sektor sebagai pelaku ekonomi utama memiliki hubungan interaksi relasi yang erat dan menciptakan pendapatan dan pengeluaran, dan juga tentunya membuat devisa negara tersebut bertambah, sehingga kehidupan semua orang akan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.